Kisah orang kudus hari ini tanggal 22 September adalah Santo Thomas dari Villanova. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Thomas adalah anak dari Aloaso Thomas Gracia, seorang pejabat militer Spanyol, dan ibunya bernama Lucia Martinez. Ia dibesarkan di Villanova dan dididik di Universitas Alcalá. Ia kemudian menjadi profesor seni, logika, dan filsafat di universitas ini pada tahun 1514. Panggilan Tuhan membuat Thomas meninggalkan semua jabatan duniawinya dan masuk biara Agustinian di Salamanca pada tahun 1516. Pada tahun 1518, ia pun ditabiskan menjadi seorang imam. Ia merayakan misa pertamanya pada hari Natal tahun itu. Thomas kemudian diberi tugas sebagai provisial biara Agustinian. Ia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia pula yang pertama kali mengirimkan para biarawan Agustinian ke benua Amerika. Selanjutnya, Thomas dicalonkan sebagai uskup untuk Keuskupan Agung Granada, Spanyol. Awalnya ia menolak, tetapi setelah mendapat permintaan dari Paus, Thomas dengan penuh ketaatan menerima jabatan tersebut pada tanggal 1 Januari tahun 1545. Pertama kali masuk ke uskupan, Thomas diberi dana untuk membeli perabotan untuk rumah kediaman uskup sesuai keinginannya. Uskup Thomas tidak menggunakan dana itu untuk membeli furniture, tetapi menyumbangkan semuanya ke rumah sakit. Ia mengatakan, apa yang seorang biarawan miskin seperti diriku inginkan dari furniture, setiap hari ia memakai jubah yang sama yang diterima ketika ia masih seorang novisiat Agustin. Jubah itu sebenarnya sudah sangat kumal, tetapi Bapak Uskup memperbaikinya sendiri. Para pegawai dan pengurus rumah tangga keuskupan malu dengan keadaan Bapak Uskup yang penampilannya lebih mirip orang miskin, tetapi mereka tidak bisa mengubahnya. Setiap pagi ratusan orang miskin datang ke keuskupan dan mereka akan diberi makanan, anggur, dan uang. Uskup Thomas dikritik karena dianggap dieksploitasi, namun ia menjawab, jika ada orang yang tidak mau bekerja, maka sudah ada pihak berwenang untuk menanganinya. Tugas saya di sini adalah untuk membantu dan meringankan mereka yang datang ke pintu saya. Dia memelihara para anak yatim piatu dan membayar para pelayannya untuk setiap anak terlantar yang mereka bawa padanya. Dia mendorong para orang kaya di keuskupannya untuk meniru teladannya. Sekali peristiwa ketika ia berusaha mendorong seorang untuk berubah dari cara hidupnya yang penuh dosa, laki-laki itu dengan marah menghinanya dan meninggalkan ruangan dengan kasar. Ini salahku, kata uskup agung yang rendah hati itu. Aku berbicara kepadanya dengan agak sedikit terlalu keras. Tak pernah ia mengizinkan siapapun juga mengkritik orang itu. Pastilah ia punya alasan tepat melakukan apa yang ia ingin lakukan. Demikian biasa dikatakannya. Aku seorang di antaranya yang percaya akan hal itu. Ketika ia dikritik karena terlalu lembut dengan para pendosa, ia berkata, bisakah mereka bertanya apakah dulu Santo Agustinus atau Santo Yohanes Chrysostomus menggunakan pengucilan dan ekskomunikasi untuk menobatkan para pemabuk dan para pendosa? Bahkan pada saat ia sekarat pun, Uskup Thomas memerintahkan agar semua uangnya dibagikan kepada orang miskin. Ia memerintahkan agar tempat tidurnya dikirimkan ke penjara agar dapat dipergunakan oleh para tahanan di sana. Misa diadakan di hadapannya, dan setelah komuni Bapak Uskup Agung yang kudus ini berkata, "Ke tanganmu ya Tuhan kuserahkan nyawaku." Dan Thomas pun dijemput Yesus untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga.